Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan arju an nakuna bihi dzakirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi ibni Adam ajma'in sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke kaidah ke-15 yaitu, ya ikhwan, ada ayat di dalam Al-Quran yang merupakan ayat yang penghibur diri kita, ayat yang menguatkan diri kita. Siapapun yang meyakininya, maka ia akan kuat hatinya dan optimis, ya, menjalankan kehidupan beragamanya. Yaitu ada beberapa kali Allah menyebut kalimat wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibah ini bahasa Indonesia, yakni kesudahan, yakni akhir, yakni sesudah urusan itu memiliki akhir. Wal aqibatu yakni kesudahan yang baik, akhir yang baik, atau bahasa Inggrisnya happy ending. Lil muttaqin itu bagi orang-orang yang bertakwa. Berkata para ulama, makna al-aqibah di sini seperti Ibnu Ashur dalam tafsirnya, bahwa al-aqibah di sini bukan hanya akhirat saja, tapi kesudahan yang baik, yakni happy ending. Urusan orang yang bertakwa pasti akhirnya, pada ujungnya di sana, maka akan berakibat baik. Jadi akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, ya ikhwan, pertama disebutkan dalam surah Al-A'raf, yakni ketika Nabi Musa berwasiat kepada Bani Israel yang saat itu sedang mendapatkan ujian yang besar, fitnah yang besar, cobaan yang besar ketika mereka di Mesir, ya, yakni ketika Fir'aun mengeluarkan dekret, ya, qala sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Fir'aun mengatakan, kita akan bunuh anak laki-laki mereka, ya, dan kita biarkan hidup anak perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, kita akan sanggup melakukannya. Ya, lalu apa menjawab perintah ini? Nabi Musa mewasiatkan kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Qala Musa liqaumihi, Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Isti'anah, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar. Ya akhi, lihat pentingnya bersabar menghadapi pemimpin yang zalim seperti ini. Nabi Musa mengatakan wasbiru. Ista'inu, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Wasbiru, dan sabar. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah, bukan milik Firaun. Ya, bumi ini milik Allah, bukan milik dia. Jangan takut. Ya, yurithuha may yasha'u min ibadi, dia akan wariskan, yakni akan berikan kekuasaan, kebaikan, ya, kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki.
lalu ditutup dengan kalimat wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Sabar. Ini orang Bani Israel belum lihat ujungnya. Ya, mereka nggak sabar, pengen ini, pengen itu. Allah, Nabi mengatakan isbiru, sabar. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kesudahan yang baik bagi kita. Ini yang pertama. Kemudian juga disebutkan ayat yang sama wal akibatu lil muttaqin, ya, juga disebutkan dalam masih berkaitan dengan Nabi Musa, yakni kaumnya Nabi Musa. Ketika mereka melihat kekayaan Qarun, ya. Ya. Ketika melihat Qarun, ya, keluar, ya, fakharaja bi zinatihi, dia fakharaja ala qaumihi fi zinati, dia keluar dengan, ya, kekayaan yang begitu banyak. Maka apa yang terjadi? Sebagian kaumnya Nabi Musa berharap, ya, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi, apa namanya? Maka wa qala alladzina, maaf, qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Aduhai, alangkah baiknya kalau kita seperti Qarun. Ya, ini merupakan kekayaan yang banyak. Tapi kemudian ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa yang terjadi ya ikhwan? Nabi, ya, Musa, Allah taala katakan tilkad darul akhiratu. Demikianlah negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami siapkan, ya, ini akhirat, ini surga. Kami siapkan bagi siapa? Bagi orang yang tidak menginginkan uluwan, sombong, ya, di dunia, wala fasadan, dan tidak merusak. Ya, ini kelakuannya Firaun, Qarun. Ya, wal aqibatu lil muttaqin. Wahai Bani Israel, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Ya, adapun lihat Firaun, Qarun, kesudahannya ditenggelamkan oleh Allah, habis kekuasaannya. Adapun Qarun, hilang semua kekayaannya. Maka kesudahan yang baik bagi kita yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ujung dari kehidupan orang yang bertakwa pasti berakhir manis, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga kalimat yang lain yang sama, wal akibatul lil muttaqin, juga dalam surah Thaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah dalam melakukannya. Jadi bersabar ketika wastabir, yakni sabar ketika melakukan salat, sabar memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sabar dengan mendatangi jamaah kaum muslimin, wastabir 'alaiha. Nah, lalu nahnu narzuquka, kami yang memberi engkau rezeki. Ya, ini menunjukkan, ya akhi, ya, yang memerintahkan salat adalah yang menjamin rezeki kita. Kok meninggalkan toko susah amat? Ya, menutup usaha untuk salat kok susah amat? Allah taala katakan nahnu narzuquka, rezekimu di tangan kami. Ya. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Ya. Nah ini ya ikhwan, ya, tiga kalimat ini, tiga ayat ini sesungguhnya merupakan kaidah yang tadi membangkitkan optimisme kita orang beriman. Kita yang berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan di ujung sana akhir kehidupan kita di dunia apalagi di akhirat, ya ikhwan, itu akan berakhir baik. Dan memang lihat ayat yang dibaca al-Imam tadi, fanzuru fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan di muka bumi, lihat fakta-fakta yang telah ditinggalkan orang-orang pendusta, orang yang mendustakan agama, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ujungnya apa? Lihat kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud. Berakhir di mana mereka? Berakhir dengan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga akibatul mujrimin, kesudahan orang-orang pendosa, semua disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, ya, tentu beda akhir dari orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhir orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala katakan, am naja'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami jadikan orang yang bertakwa sama, yakni balasan bagi mereka sama orang yang bertakwa, satu taat kepada Allah, satu rajin ke masjid, satu yang tidak pernah ke masjid. Apakah sama? Kata Ibnu Qayyim, siapa yang menyangka, ya, siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang bertakwa dan orang yang berdusta, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala katakan, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard, kal mufsidina fil ard. Apakah kami jadikan orang yang beriman dan beramal saleh sama seperti perusak di muka bumi? Masya Allah. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kami jadikan orang yang bertakwa sama balasannya terhadap orang yang pendosa? Tentu tidak. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Dalam ayat yang lain Allah katakan, apakah kami samakan orang muslim dengan orang yang pendosa? Tentu tidak. Antum yang rajin ke masjid, yang menjaga diri dari keharaman Allah Subhanahu wa taala, tentu beda kesudahannya. Kalau sama, ya ikhwan, untuk apa Allah menciptakan surga dan neraka? Ya, beda balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu beda ya ikhwan. Ada surga, ada neraka. Nah, oleh karenanya ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, kaidah ini, ya, dengan banyaknya kalimat yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita renungkan, maka kaidah ini direnungkan dengan melihat bagaimana keadaan kaum muslimin. Baik, sekarang kita lihat kaum muslimin sebagai masyarakat dan secara individu. Kita mulai dari kehidupan kelompok, kehidupan jamaah kaum muslimin. Beberapa abad belakangan kita lihat ya ikhwan, ya, kaum muslimin, ya, tidak berakibat baik. Ya, perpecahan, ya, ada penjajahan, ya. Kenapa? Kok apakah janji Allah salah? Tidak ya ikhwan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Ya. Kata pengarang buku ini, hal ini disebabkan karena kaum muslimin mencari solusi selain Islam. Ya ikhwan, ya, ini memang psikologi dijajah. Ketika kita dijajah, diintimidasi, maka kita mencari solusi di luar agama kita. Maka lihat ya ikhwan, tahun 70-an, tahun 80-an, kita semua terpesona dengan peradaban barat. Ya, semua yang datang dari sana kita puja-puji. Ya, baik yang di barat maupun yang di timur. Ya. Padahal ya ikhwan, ya, apa yang terjadi dengan peradaban barat kan hancur semua. Komunisme hancur. Sebentar lagi kapitalisme juga akan hancur. Ya. Dan memang diakui, mereka mengatakan masa depan Islam yang paling, ya, Islamlah yang paling punya masa depan karena mereka punya keyakinan. Adapun komunisme sudah enggak ada. Artinya sebagai sebuah organisasi, ya. Ya. Hanya Islam yang memberikan jawaban terhadap isu-isu atau persoalan-persoalan masa kini. Kenapa ya ikhwan? Karena semua yang datang dari barat dan timur hanya mengabaikan, mereka hanya mengurusi masalah badan. Ya, lihat masalah uang, pembangunan jasmani. Padahal di negeri kita ya ikhwan, kalau saya tidak salah ada di Undang-Undang Dasar Pak, ya. Ya, membangun jiwa dan raga. Yang didahulukan jiwa atau raga Pak? Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang didahulukan adalah jiwanya. Dan ini takwa. Ya. Nah, adapun ya ikhwan, lihat bagaimana contoh revolusi Prancis misalnya disebutkan di sini. Ya, adanya gagasan HAM dan segala macam. Tapi apa yang terjadi ya akhi? Bangsa Prancis menjajah Haiti dan membunuh hampir sepertiga penduduk Haiti. Terus untuk apa itu? Ya, mereka memiliki konsep dasar katanya kemanusiaan, tapi mereka menjajah negara-negara kecil. Mereka menjajah negeri-negeri timur. Ya. Lihat bagaimana diagung-agungkannya peradaban Prancis. Tapi lihat salah seorang dari mereka, Napoleon Bonaparte,
Bonaparte. Ya, lalu kemudian menjajah Mesir, menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Contoh-contoh sangat banyak, ya. Tetapi kita diingatkan bahwa kenapa kaum muslimin tidak berakibat baik, karena salah satunya kita lebih banyak beralih kepada terutama masalah ekonomi, Pak, ya. Masalah ekonomi. Ya. Ya, lebih banyak mereka mempengaruhi model-model ekonomi kita. Ya, seperti model apa namanya ini, utang, ya. Semua sekarang orang suka utang. Kredit ini, beli sayur gesek, ya, saya sering melihat orang kalau beli bensin aja digesek, Masya Allah. Padahal harganya sampai cuma 50.000 digesek. Ini tradisi berutang. Orang yang berutang, ya ikhwan, tidak lebih dari dua. Yang pertama pemalas. Yang kemudian yang kedua gengsinya tinggi, ingin memiliki gaya hidup yang lebih dari kemampuannya. Nah ini semua, ya ikhwan, ya maka kegagalan mereka ini tidak membuat kita sadar bahwa ternyata kita punya konsep sendiri. Ya, kita punya cara jawaban terhadap persoalan apapun. Ya, maka ya ikhwan, kita kembali ke kaidah ini. Ketika kita menghayati kaidah ini, coba lihat Nabi Musa mengucapkan menyemangati kaumnya dengan ditindas oleh Firaun bertahun selama ratusan tahun. Ya. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Ya. Belum lagi ya kawan, dalam ayat yang lain ya Allah Taala menyebutkan syarat, ya, syarat bahwa Allah Taala akan memberikan kemenangan ini adalah alladzina immakkanahum aqamus shalah, yaitu mendirikan salat, ya, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, menyuruh amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua syarat-syarat disebutkan dalam surah Al-Hajj. Kemudian juga ya ikhwan, terkadang ada sebagian kita membuat apa? Islam ini ada kulit, ada isi. Saya membaca sebuah tulisan ya kemarin. Jadi ada seorang yang sudah berpikiran maju, katanya berpikiran liberal, masuk ke masjid dan dia melihat syekhnya sedang mengajar Bukhari Muslim tentang bab tentang toharah. Kata orang ini, ya syekh, orang barat sudah sampai ke bulan, kau masih mengajarkan bab toharah, macam-macam najis. Kapan kita maju orang Islam kalau begini, katanya. Masalah ru'ya, kapan tanggal 1 Zulhijjah, 1 Ramadan, 1 Syawal, masih ribut, katanya. Ini Syekh masih mengajar Bukhari Muslim tentang bab tentang taharat. Kapan kita maju? Mereka sudah sampai di bulan. Kata Syekh, Masya, ini jawaban yang sangat indah. Apa menariknya? Apa menariknya makhluk sampai ke makhluk? Manusia makhluk, bulan juga makhluk, lalu sampai ke makhluk, apa istimewanya? Yang paling menakjubkan adalah ketika makhluk sampai kepada Al-Khaliq, mengenal Allah, ya, mengenal haknya, mengenal kewajibannya sebagai seorang hamba, sehingga dia mencintai. Ini yang luar biasa. Ketika kita mengenal Rabb, kau orang kafir sudah sampai ke bulan, apa istimewanya? Makhluk sama dengan makhluk. Yang luar biasa adalah ketika manusia mengenal penciptanya, mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Ini baru luar biasa. Subhanallah. Nah, sebagian kita ya akhi mengatakan ini kulit, ini isi. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya, la yazalu hadzal din, ya, tidaklah agama ini selalu menang, zoharu, akan zohiran menang, ma'ajjalun nasul fitr, selama manusia menyegerakan berbuka. Bayangkan ya akhi, antum perhatikan, menyegerakan berbuka, sebagian orang mengatakan masalah sepele, tapi Nabi mengatakan syarat kemenangan agama ini kalau kalian menyegerakan berbuka. Subhanallah. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan juga manusia akan senantiasa, agama ini akan selalu menang kalau ya manusia menyegerakan berbuka. Bayangkan ya, hanya menyegerakan berbuka, apa di sana faedahnya? Ketaatan kepada Nabi SAW. Ya. Nah, sebagian orang menganggap ini masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la takhtalifu. Mengapa imam kita selalu, Masya Allah, tentang kutip, selalu berulang-ulang mengingatkan kita masalah saf, karena Nabi mengancam kita. Wala takhtalifu, jangan kalian bercerai-berai safmu.
Fatakhtalifu qulubukum, maka hati kamu akan bercerai-berai. Sebagian orang marah kalau dikatakan, Pak, sapnya lurus, Pak. Alah, gini aja yang penting salat. Padahal Nabi mengatakan, kau bercerai-berai, tidak lurus dan rapat sapmu, Allah akan hancur beraikan kalian. Nah ini kita ini masalah sap saja, ya kita nggak mau diatur. Ya, padahal masalah seperti ini adalah masalah-masalah yang Nabi mengatakan Allah akan cerai-beraikan persatuanmu. Ah ini masya Allah ya ikhwan. Sebagian orang ya meninggalkan itu hanya karena sunnah, itu kan cuma sunnah. Padahal ya akhi, di dalam sunnah itu ada ketaatan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah ini. Lalu ya ikhwan, pada level individu, ya ini penting ya ikhwan, kita mempertebal keyakinan kita dengan merunungkan kaidah ini ya ikhwan. Ya. Mengapa banyak orang tidak percaya dengan kaidah ini? Karena mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsunya terhadap cinta dunia. Karena itu ada seorang ulama, kalau saya tidak salah Imam Hasan Al-Basri, mengapa manusia sekarang ini cinta dunia, dah? Karena mereka memperbagus dunianya dan merusak akhiratnya. Dan manusia secara tabiat senang kepada yang baik dan tidak suka kepada akhirat. Ya, oleh karenanya ya ikhwan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat-ayat yang pertama kali turun hanya surga dan neraka. Awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrun nari wal jannah. Kata Aisyah radhiyallahu taala, ayat-ayat yang pertama kali turun ayat-ayat mufassal, ayat-ayat pendek. Isinya apa? Surga neraka, kesudahan yang baik. Lau awwala nazala minhu la tashrabul khamar. Seandainya yang pertama kali turun jangan minum khamar, maka orang Arab mengatakan laqalu la nada'al khamar abada. Kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Tapi yang pertama kali turun apa ya ikhwan? Surga neraka. Menanamkan akhir yang baik. Membangun optimisme bahwa ketika engkau jalan di jalan ini sabar. Ingat di ujung jalan itu ada kesudahan yang baik. Tapi kita dirusak oleh dunia, hawa nafsu merusak kita. Angan-angan kita dengan hawa nafsu ini hingga apa? Kita nampak dunia ini indah, lalu kemudian akhirat jadi rusak. Sehingga orang apa? Lebih senang kepada dunia daripada kesudahan yang baik. Oleh karena itu ya ikhwan, para dai, siapapun kita terus memperdalam keyakinan tentang kesudahan yang baik ini. Ya, meninggalkan riba berat. Nanti saya makan apa Ustaz? Tapi ingat, kesabaran kita meninggalkan maksiat akan berujung kepada kebaikan. Di dunia apalagi di akhirat. Ini harus diyakinkan, Pak. Ini keyakinan, Pak. Ya, ini keyakinan. Ya. Ya ikhwan. Kemudian yang paling penting tentu ya ikhwan ya. Sudahkah sifat-sifat takwa itu sudah ada pada diri kita? Karena Nabi Allah Ta'ala katakan lil muttaqin. Nah, ini dia. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Masalahnya sudahkah sifat itu ada pada diri kita? Oleh karena itu kita dapati ya ikhwan, Allah mewasiatkan takwa kepada semua makhluk. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wasiat takwa diberikan kepada seluruh umat-umat. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum. Sungguh kami telah wasiatkan, perintahkan bertakwa kepada kaum-kaum sebelumnya, ahlul kitab, dan kepadamu wahai orang beriman. Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Bahkan kepada seluruh manusia Allah berikan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwa kalian kepada Allah. Bahkan kepada nabi, ya ayyuhan nabi ittaqillah, Allah Taala katakan, wahai nabi, ini wahai Muhammad, bertakwa kau kepada Allah. Apalagi orang beriman, banyak sekali Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Banyak Pak ayat. Nabi SAW kalau mau mengirim utusan, mengirim pasukan, selalu wasiatnya ittaqillah, ittaqillah, pasukan semua. Umar bin Khattab lagi kalau mau mengirim pasukan kemana-mana, kalian bertakwa kepada Allah. Kalian kalau kalah, salah satu pimpinan pasukannya, kita kalah bukan karena mereka kuat, tapi karena kalau ada maksiat di kita, pasukan kita ini. Maka ittaqillah, semua wasiat Pak. Wasiat terpenting adalah wasiat. Bahkan menjadi pakaian. Ya Bani Adam, qad anzalna ilaikum, ya kami telah turunkan kepada kalian libasan, pakaian dan sebagai perhiasan. Tapi Allah Ta'ala katakan walibasut taqwa, pakaian ketakwaan adalah lebih baik dari itu.
Allah menyuruh orang-orang berhaji untuk berbekal. Karena sebagian dulu mereka kalau berhaji tidak pakai bekal, sehingga sampai di sana menjadi tanggungan, beban orang lain. Maka Allah Ta'ala katakan watazawwadu, berbekal kalian sebelum berhaji. Tapi Allah Ta'ala katakan sebaik-baik bekal bukan makanan, bukan rendang, bukan. Yang baik adalah apa? At-taqwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi ini luar biasa ya ikhwan, perintah takwa ini. Cuma masalahnya takwa ini sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama, bukan hanya ceramah-ceramah agama, ceramah-ceramah politik. Ya. Sering kita dengarin takwa, imtak kalau di Indonesia ya, iman dan takwa. Ya. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, tetapi ya ikhwan, hakikatnya susah. Hakikat susah sekali ini takwa ini. Tidak semudah kita ucapkan mengatakan takwa, takwa, takwa. Kenapa? Karena takwa itu kata Nabi, hahuna at-taqwa hauna wa yusyuru ila salih thalatha marrat. Takwa itu di hati. Kenapa ya ikhwan? Lihat ayat yang dibaca imam kita tadi, surah Ali Imran kan? Di situ wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lihat. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Uiddat. Ini past tense, berarti ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga sekarang sudah ada. Surga sudah ada atau belum? Sudah ada. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan belum. Nanti katanya kalau sudah di hari kiamat, sudah selesai pengadilan baru Allah cipta. Kita katakan ini kalimat uiddat, past tense, fi'il madhi. Telah disiapkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allah jelaskan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini berat, Pak. Ini satu saya dulu ya. Kita lihat. Kita lihat semudah itukah kita bertakwa? Orang yang Allah mensifati orang bertakwa, orang yang mengimpakkan hartanya fis sarra ketika senang, wa fid dharra dan ketika susah. Sebagian kita ikhwan kurban kalau lagi baik. Kalau lagi susah, saya enggak sedekah dulu, saya enggak kurban dulu tahun ini. Kenapa? Aduh, perusahaan lagi susah ini. Berat ini. Maka tidak bersedekah. Tapi lihat orang beriman, orang bertakwa, mereka bersedekah, berimpak di waktu sulit dan di waktu lapang. Fis-sarra'i wad-dharra. Ya. Ini tidak semudah kita mengucapkan ya ikhwan. Ya. Lalu kemudian apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Ya akhi, tidak mudah menahan amarah, terutama ketika kita mampu marah kan? Ya, yang kita marahi orang di bawah kita mampu, lalu kita menahan diri, masya Allah tidak mudah. Ya, ada orang tidak marah tapi dilihat, lebih gede dari saya nggak jadi marah ini. Ya, mampu ya, ini berat Pak, berat sekali. Wal kadhiminal ghaidh, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia, berat juga Pak. Tidak mudah orang memaafkan ketika terutama dia mampu membalas. Maaf mas, saya tidak maafkan, susah. Maka tidak semudah, makanya itu ya ikhwan ya, hakikat takwa itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya ya bisa diraih dengan apa? Mensucikan hati, membersihkan hati, karena takwa itu ada di sini. Ya, bukan sekadar perbuatan anggota badan. Ya, karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, ketika mensyarah hadis tentang at-taqwa hauna, Nabi menunjuk dadanya. Ya, at-taqwa hauna, kata beliau Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang nampak pada badan tidak menunjukkan adanya takwa. Ya, makanya pakaian kita namanya pakaian takwa ya. Ya, ini bukan itu. Ketakwaan itu bukan pada lahiriah. Karena tidak, ya akhi, ada orang yang bisa memperlihatkan lahiriahnya baik, tapi belum tentu takwa, karena Nabi mengatakan takwa di sini. Itu kata Imam Nawawi. Akan tetapi kata beliau, takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat di dalam hati manusia. Berupa apa? Pengagungan, rasa takut kepada Allah ketika sendiri. Ya. Lalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas ya ikhwan, karena itu Allah taala katakan, "Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itulah kami perintahkan haji kalian untuk apa? Mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan Ka'bah, mengagungkan tawaf, mengagungkan sa'i, mengagungkan wukuf di Eropa, yakni melaksanakannya, menghadirkan hatinya ketika beribadah. Bukan sekedar ya ikhwan, maaf, selfie-selfian di sana. Ya, bukan takwa. Takwa itu adalah pengagungan yang muncul dari dalam hati. Maka berat ya akhi, ini takwa ini.
Tidak semudah yang kita ucapkan. Lalu Allah Ta'ala katakan, ini masalah kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'u walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak, yang daging-daging onta, daging-daging kambing, sapi yang kau sembeli ya, sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Bukan itu yang sampai. Tapi yang sampai apa, Pak? Ketakwaan yang ada di hati kita, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhaannya. Ya, ini berat, Pak. Ini berat sekali. Kenapa? Di dalam dada kita. Kemudian ya, ini ya, kemudian juga kita lihat ya ikhwan, ya, salah satu contoh konkret takwa ya yang menunjukkan bahwa betapa beratnya kalimat ini. Dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sekali-kali kata Allah, kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong engkau untuk berlaku tidak adil. Ya. Berlaku adillah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Ya ikhwan, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskan dalam kesalahan. Ya, dan ketika dia sedang senang, kesenangannya ya tidak membuat menyimpang dari kebenaran. Ini orang yang adil ya ikhwan. Dan ini takwa, berat kan, Pak? Ada orang, Pak, bisa adil kalau lagi senang, Pak. Tapi kalau lagi marah hilang keadilannya. Ya. Maka berat, Kak, ya. Takwa ini sangat berat. Ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena itu ada doa yang diucapkan Nabi SAW, Pak, ya. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi ya fil ridha'i wal ghadab wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina. Ini berat, Pak, ya. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut waktu sendiri dan di waktu keramaian, ya. Dan aku mohon kepadamu kalimat yang benar ketika marah dan ketika senang. Kita mengucapkan kalimat yang benar rata-rata kalau lagi senang, Pak. Tapi kalau lagi susah, lagi marah, Masya Allah. Ini takwa. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Dan aku mohon kepadamu sederhana ketika miskin dan ketika kaya. Banyak orang sederhana waktu miskin, tapi waktu kaya, wah, semua bisa dibeli. Oleh karenanya, ya ikhwan, ya, ini berat, Pak, ya. Karena itu kita lihat, perhatikan, takwa ini didefinisikan oleh para sahabat, Masya Allah, Pak, ya, seperti definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, apa itu at-taqwa? At-taqwa hiyal khawfu minal jalil. Takut kepada Allah al-jalil. Ya, wa amalu bitanzil, dan melakukan apa-apa, melaksanakan apa-apa yang diwahyukan. Wal qanaatu bil qalil, dan merasa cukup qanaah dengan apa yang sedikit. Ya. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri ya kepada sesudah kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat 4 kalimat beliau, tapi ini merangkum makna takwa. Takwa sendiri artinya apa ya, kawan? Takwa artinya menjadikan sesuatu atau perisai, wiqaya. Al-waqa itu wiqaya, pelindung antara dirinya dengan yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan kepada Allah adalah azabnya, murkanya. Maka ada pelindung antara itu. Apa yang melindungi kita? Ya, ini ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah wiqaya, takwa namanya. Maka Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Musa, ya Abu Musa, apa itu takwa? Kata Abu Musa, bagaimana kalau kau berjalan, ketika di jalan itu banyak durinya? Apa yang melakukan Umar? Kata Umar, saya akan melihat kakiku. Saya harus pastikan apakah kaki saya ini menginjak duri atau tidak. Kata Abu Musa, itulah takwa. Sekali lagi, ya kawan, takwa artinya apa? Menjadikan pelindung antara kita dengan yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan? Azab Allah, ancaman Allah, murka Allah. Maka kita butuh pelindung. Apa pelindungnya? Itulah takwa. Yaitu apa?
Makanya ya ada pengertian lain dari seorang tabi namanya Talq bin Habib. Ya, apa itu takwa? An ta'mala bi ta'atillah. Ya, tarju thawab Allah. Ala nurim minallah tarju thawab Allah. Engkau beramal mentaati Allah dengan amal-amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah karena engkau berharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyatullah, dan engkau meninggalkan maksiat Allah ala nurim minallah, berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah, yakni syariatnya. Ya, takhafa iqab Allah, karena engkau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya ikhwani, azani Allah wa iyyakum, ya. Ini ya, pengertian-pengertian takwa ini berat memang ya ikhwan. Sehingga janji Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Oleh karenanya ya akhi ya, Allah bersumpah ya wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, para ulama mengatakan ya ikhwan, cara mewujudkan ketakwaan pintunya ada dua. Ya, ini pintunya ada dua. Yang pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah muraqabah. Ini pintu gerbang yang menuju, ya, ini awal kita, langkah pertama meraih sifat-sifat takwa adalah dengan muhasabah. Ya, apa muhasabah? Ya, yaitu seseorang melakukan perhitungan kepada dirinya. Bahkan para ulama mengatakan seorang harus selalu menghitung-hitung, mengintrospeksi jiwanya, sebagaimana seorang pedagang selalu menghitung-hitung dengan rekan bisnisnya. Lebih ketat malah. Ya akhi, kalau kita berbisnis, berserikat dalam sebuah bisnis, tentu kita menjaga ketat. Jangan teman kita ini mengkhianati kita. Ya. Maka lebih dari itu, ya, seseorang jika ingin bertakwa maka dia tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafs. Ya. Ya, oleh karenanya ya ikhwan, ada yang mengatakan jiwa manusia itu ibarat sekutu dagang yang suka berkhianat. Karena itu Nabi SAW sering ketika berkhutbah beliau mengatakan wa na'udzubillahi min syururi ampusina, kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa kita suka berkhianat ya ikhwan. Kenapa? Dia senang mengikuti hawa nafsu. Maka perlu kontrol. Harus kita muhasabah, kemana kamu jiwa? Dan yang bisa melakukannya adalah diri kita sendiri. Ya. Balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu memiliki paling tahu tentang keadaan dirinya. Lihat ya ikhwan, coba lihat muhasabah. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah dengan benar? Sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah benar-benar perintah Allah kita lakukan dengan sempurna? Sudahkah maksiat kita tinggalkan? Atau masih sering kita curi-curi sedikit? Semua yang tahu adalah diri kita. Maka Nabi Umar bin Khattab mengatakan hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya. Karena itu ketika menerangkan pentingnya pensucian, jadi mensucikan jiwa dulu ya dengan muhasabah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode mereka yang tempuh berbeda-beda, tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa hawa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama mencapai kedekatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hawa nafsu ya. Makanya penting selalu hawa nafsu ini dijaga ketat, Pak. Mau kemana kau hawa nafsu? Ya, hati-hati, takut kau sama Allah. Kita harus jaga ketat. Karena hawa nafsu sering kali ya tidak bisa berlaku adil pelakunya, Pak. Ya, makanya hawa nafsu sering disebutkan dalam Al-Qur'an dalam konteks yang tercela. Kenapa? Orang yang mengikuti hawa nafsunya sering tidak bisa berlaku adil, hanya mengambil manfaat sekadarnya saja. Ya. Kemudian ya ikhwan, pensucian jiwa ini ya hanya benar bisa dicapai dengan apa ya akhi, mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat ada ayat dalam Al-Qur'an. Allah taala memperumpamakan petunjuk Allah dengan air hujan. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Allah taala katakan, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya." Ya, Allah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut biqadariha. Ini perumpamaan yang sangat indah.
Petunjuk Allah Pak itu seperti air hujan. Nah, lembah itu adalah ibarat hati kita. Maka ukurannya Pak, semakin luas ukuran lembah maka semakin banyak ditampung. Itu sebabnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, innal quluba awiyah fa khairaha aw ahlil ilm. Sesungguhnya hati itu ibarat bejana. Maka sebaik-baik hati yang paling banyak menampung ilmu. Maka air hujan itu diibaratkan ilmu dan petunjuk Allah. Maka hati kita ini seperti lembah. Kalau sempit banyak kotorannya, air hujan sedikit. Ya. Nah, ini dia. Lalu juga perumpamaan yang lain Allah katakan wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Dan logam yang mereka lebur dalam api. Ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadum mithlu. Ketika dia meleburkannya ke dalam api, memunculkan buih yang sama. Jadi tadi aliran air tadi Pak mengalir ke lembah-lembah itu kemudian memunculkan buih-buih Pak. Coba bayangkan Pak, kalau ada air hujan pertama kali turun, kalau banjir Pak ada buih-buih kotoran-kotoran. Ini perumpamaan bahwa petunjuk Allah ketika kita belajar agama, belajar iman, belajar Islam, duduk di majelis ilmu, dibacakan qala Allah, dibacakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ibarat apa? Makanya Allah katakan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Membacakan ayat-ayat Allah dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Maka kotoran-kotoran hati kita itu akan keluar ketika kita belajar agama dengan benar, membaca Al-Quran, mentadabburinya, ya, maka menghilangkannya. Sehingga apa? Lihat, kadzalika yadribullahu al-haqq wal batilah. Demikianlah Allah memperumpamakan yang hak dan yang batil. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa. Adapun buih-buih akan hilang, ya. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi kadzalika yadul hamsal. Adapun yang bermanfaat itu yang turun ke dalam, ke tanah. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat ya ikhwan. Ilmu yang bermanfaat berbekas di hati, menumbuhkan amal saleh, dan adapun kotoran-kotorannya, penyakit-penyakitnya akan hilang sebagaimana banjir membawanya. Subhanallah. Maka ya ikhwani, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam ayat ini Allah mengumpamakan ilmu kepada Rasul dan kepada orang mukmin dengan hujan, karena keduanya membawa kehidupan. Hujan membawa kehidupan jasmani, dan adapun petunjuk Allah Al-Quran adalah membawa kehidupan hati kita. Dan adapun kotoran adalah penyakit-penyakit hati yang dibuang ya atau terbawa dengan air tadi. Nah, ini karenanya ya ikhwan, ini ya muhasabatu an-nafs. Yang kedua ya, takwa adalah dengan muraqabah. Jadi muhasabah dengan muraqabah. Karena itu Nabi menggandengkan ada antara ittaqillah ya haitsu ma kunta ya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini menunjukkan ya ikhwi pentingnya muraqabah ini. Jadi merasa pengawasan di mana kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ya ikhwan, ya, ini adab ini penting, terutama kita dapati sekarang orang mudah sekali berdekatan dengan dosa. Karena itu ya ikhwan ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan ujian kepada sahabat ketika mereka berihram, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. 1 menit lagi, sedikit lagi Pak ya. Allah Ta'ala katakan, wahai orang-orang beriman, Allah akan menguji kalian dengan binatang buruan yang akan engkau dapatkan dengan tanganmu dan engkau dapatkan dengan senjatamu. Yakni ketika mereka berihram. Salah satu larangan ihram ya ikhwan adalah tidak boleh berburu binatang. Ya, ini memang jarang diungkapkan dalam manasik haji dan umrah sekarang. Karena jarang Pak, orang sekarang kalau mau umrah naik pesawat tiba-tiba di Mekah sudah sampai. Naik mobil ya, masuk ke hotel yang ada mungkin berburu restoran. Adapun dulu ya akhi 8 hari mereka jalan, mereka butuh binatang. Dan kalau mereka pakai ihram tidak boleh. Tapi Allah Ta'ala uji mereka Pak. Ya Pak, dijadikan jinak ini binatang liar. Yang Allah Ta'ala kan tanaluhu aidikum, yang engkau dapatkan dengan tanganmu, saking mudahnya. Warimahukum, dan senjata kalian. Padahal biasanya liar tapi dijinakkan. Untuk apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah menguji dan mengetahui di antara kalian siapa yang takut kepada Allah ketika dia sendiri. Ini maknanya muraqabah. Kalau takwa Pak, kalau tidak ada muraqabah terus ngapain? Maka Allah Ta'ala ittaqullah haitsumakum, dimanapun kau berada takwa. Lihat seorang laki-laki yang hampir berzina sudah duduk di atas pahanya wanita ini.
Dalam hadis yang sahih tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Perempuan ini saya cintai tapi dia menolak saya. Tiba-tiba dia datang menyerahkan dirinya karena dia butuh uang. Lalu dia katakan, la uhillu laka, aku tidak halal bagimu. Allah tabuddal khatama illa bihaqi. Jangan kau pecahkan ini kecuali dengan cara yang hak. Dalam hadis yang lain dikatakan, ittaqillah. Coba lihat. Bertakwa kepada Allah. Fataharratsu anil wuqu', lalu aku pun tidak jadi berzina, aku tinggalkan dia. Kenapa? Diingatkan tentang ittaqillah. Ya, merasa muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, akhi ya, kita terutama sekarang mudah sekali bermaksiat, ya. Yang tinggal di apartemen itu, waduh, masya Allah, apalagi ya, yang tinggal di mana, mudah sekali orang bermaksiat. Dulu orang bermaksiat harus keluar rumah, sekarang maksiat ada di tangan kita, di tangan HP ini semua bisa berselancar kemana-mana. Karena itu muraqabah adalah merupakan pilar penting adanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'la wa alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada. Ya. Kalau kita dapati di dalam Al-Quran, maka kaidah ini sangat banyak kita dapatkan, ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, sendirian beriman sampai-sampai ketika akan dibakar seluruh makhluk, ya, yakni malaikat, bumi, langit dan gunung. Rabbana inna Ibrahim yuhraq fika, sungguhnya Ibrahim akan dibakar karena membela hakmu, ya. Maka Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ard, kau maha esa di atas langit dan saya sendirian di bumi. Dan kesudahannya, ya akhwan, sampai beliau juga berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang-orang sesudahku. Sampai sekarang kita selalu menyebut nama Ibrahim. Setiap orang berhaji mengingat Nabi Ibrahim, bersalawat Nabi Ibrahim. Ya, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kisah Nabi, ibunya Ismail, ibunya Nabi Musa, ya. Ketika ia berada dalam tekanan, ya, harus Fir'aun menyembelih semua anak laki-laki. Maka berat, ya akhi, dia alirkan di sungai, ya. Ya. Tapi kesudahannya baik. Anaknya ada di tangan yang aman, Pak, ya. Ya, ini semua merupakan kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita. Dan Allah Ta'ala katakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah Ta'ala katakan, demikianlah kami kisahkan engkau wahai Muhammad kisah-kisah nabi-nabi sebelummu, yang dengannya kami teguhkan hatimu bahwa jalan yang benar akan berakhir dengan baik, dan orang yang mendustakan, orang yang bermaksiat kepada Allah juga jalannya jelas sekali. Oleh karenanya, ikhwan, kaidah ini membantu kita untuk bersabar, ya. Apa istilah kata anak-anak muda sekarang? Akan indah pada waktunya, katanya. Iya, kalau benar jalannya. Ya, kalau benar jalannya. Karena ikhwan, apa tadi takwa? Takwa mentaati perintah Allah di atas petunjuk Allah, di atas cahaya Allah, di atas sunnah. Lalu meninggalkan perintah Allah juga menurut di atas petunjuk Allah. Maka ini, ya akhwan, berat memang, tapi lihat kesudahannya kan baik. Ya, orang yang meninggalkan riba, orang yang meninggalkan maksiat, kesudahannya baik. Tidak hanya di akhirat, di dunia, Pak. Kalau kita melihat ada orang-orang yang bermaksiat tapi kok baik, kata para ulama, itu hanya sesaat, ya, dan akan hilang. Ya, akan hilang. Adapun orang beriman, ya akhwan, maka kaidah ini betul-betul harus membangkitkan optimisme kita, ya ikhwan. Sepanjang kita terus bertaati Allah, meninggalkan larangannya, maka Allah akan berikan kita kesudahan baik. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu
ya ittaqullaha yaj'al lakum furqana, ya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadl azim. Allah Ta'ala katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa kata Allah? Yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan dan Allah akan berikan kepadamu furqana. Apa itu furqana ya ikhwan? Furqana adalah pembeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita, ya, keutamaan berupa apa? Ya ikhwan, diberikan apa ya? Diberi petunjuk dan taufik untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Iya. Iya. Makanya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Berdasarkan ini keterangan Ibnul Jauzi rahimahullah, bahwa seorang yang ingin bertakwa paling enggak harus menjaga hal-hal berikut. Pertama, mata katanya. Ya. Ya akhi, siapa yang menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah, Allah akan berikan kelezatan di dalam hatinya, iman. Ya, Allah, siapa yang menjaga matanya dari haram, Allah akan berikan firasat yang tajam. Nah, ini mata ini jendela hati. Maka takwa dimulai dari menjaga mata ya ikhwan. Ya. Karena ini yang akan dikirim ke hati. Kemudian telinga yang menerima suara, berperan besar mengantarkan ke hati. Ya. Sulit ya akhi ini kita di mana-mana sekarang kita dengar musik. Ya, kemarin hari libur ya, saya bawa anak-anak jalan-jalan. Aduh, susah cari tempat yang bisa anak-anak semua dengar musik. Ya. Padahal ini musik kata Ibnu Taimiyah adalah racunnya hati, khamarnya hati. Makanya penyanyi itu katanya adalah muazzinnya syaitan. Penyanyi itu muazzinnya syaitan. Telinga ini akhi, masya Allah, sensitif sekali. Maka dua ini, visual, audio visual, kalau kita jaga ya ikhwan, ini takwa. Iya. Karena itu kewajiban kita. Jangan berbaur. Kenapa kita ini sering maksiat? Karena sering mendengar, ya, kebatilan. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, lisan kita ya akhi. Iya. Harus dijaga lisan kita ini. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, disebutkan dalam Al-Qur'an tentang tingkatan-tingkatan dosa. Yang paling tinggi adalah kalian mengucapkan kalimat, berkata-kata tanpa ilmu atas nama Allah, atas nama agama tanpa ilmu. Kemudian juga tangan. Hati-hati menandatangani sesuatu yang bukan hak kita. Ya, memegang yang bukan mahram kita. Ya, kaki melangkah kepada hal-hal yang baik, pelihara kaki kita. Karena itu Nabi mengatakan kasratul khata ilal masajid. Salah satu yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat adalah memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Ini semua ya ikhwan. Ya ini ya dari furqana, yaj'al lakum furqana. Ya. Sebagian ulama memaknai kata furqan di sini yakni makhraja. Sebagian ulama. Ya, ini Allah Ta'ala katakan wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja, yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Ya. Sebagian ada yang memaknai fathan, penaklukan. Sebagian ada yang mengatakan nasran, kemenangan. Dan sebagian memaknai najatan, keselamatan. Ya. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah dalam tafsirnya, makna furqana di sini ya ikhwan adalah membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Iya. Ini yang berat ya ikhwan. Terkadang sekarang kebatilan bercampur dengan kebenaran, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Nah, oleh karena itu orang yang bertakwa akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya yang dengannya ilmu, hidayah untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kata Nabi SAW, taraktukum ala mithl bayda.
Aku tinggalkan kalian agama yang terang, putih, bersih ya. Ya. Nah, tapi kalau ya, orang bertakwa akan bisa membedakan mana yang agama dan bukan agama. Iya. Ini ya ikhwan, rahimakumullahu jami'an. Semoga dengan kaidah ini semakin menguatkan optimisme kita bahwa jalan kita ini adalah jalan yang benar. We are on the right track. Ya, sepanjang rambu-rambunya Nabi SAW mengatakan ini jalan ini adalah jalan yang lurus. Ya, lalu di tengah, di samping dinding ada 2 dinding kata Nabi. Ya, lalu di dinding itu ada abwabu mufattahah, ada pintu-pintu yang terbuka. Lalu di ujung jalan itu kata Nabi ada penyeru, ada dai yang mengatakan terus di jalan yang lurus, jangan belok kiri kanan, ini jalan yang lurus. Ya. Apa siratal mustaqim itu? Inilah agama yang lurus ya akhi. Mentaati, meniti agama lurus ini mentaati perintah Allah dan menjalankan, menjauhi larangannya, itu saja. Nah, apa yang wajan batai as-surani, dia di jalan yang lurus ini ada 2 dinding katanya. Dinding ini apa kata Nabi? Itu adalah batasan. Jangan melampaui batas. Makanya Nabi mengatakan setiap raja memiliki area terlarang, hima. Ya. Maka jangan jangan nyerempet batasan ini. Maka kalian jangan sering dekat dengan syubhat ya ikhwan. Kau akan terjatuh nanti. Ya, terus jalan lurus, ini batasan-batasan Allah. Lalu pintu-pintu itu apa ya akhi? Itu adalah larangan-larangan Allah, maksiat yang diharamkan. Di atas pintu itu kata Nabi ada juga penyerunya. Jangan masuk, jangan buka pintu ini. Dan pintu itu terbuka ya ikhwan. Bahkan Nabi juga pernah menulis satu garis. Nabi mengatakan ini hadza sabilullah, ini jalan Allah. Lalu di sampingnya ada jalan-jalan setan dan ada dai-dainya di situ. Makanya Nabi dalam hadis Hudzaifah Nabi mengatakan du'atun ala abwabi jan, ada dai-dai yang mengajak kepada neraka. Propaganda yang mengajak kita ini. Nah, maka yang menyeru agar tidak membuka pintu itu kata Nabi adalah itulah hati kita. Hati ini ya akhi fitrah. Nah, yang penting fitrahnya belum rusak. Kalau fitrah kita masih bersih, akhi, ini yang selalu mengingatkan kita. Setiap kita mau berdosa, hati kita akan mengingkari. Antum kalau bohong kan hati kita gelisah. Ini diingkari. Hati ini yang senantiasa, fitrah ini yang senantiasa mencegah kita. Jangan buka pintu itu. Adapun yang memanggil kita dari ujung jalan itu, yang menyuruh kita agar selalu di jalan lurus adalah apa ya akhi? Ada yang tahu? Kita kasih hadiah Mas Bayu. Apa ini perumpamaan? Tadi kan siratal mustaqim adalah agama Islam, dindingnya adalah batasan Allah, pintunya adalah keharaman. Yang di atas pintu adalah hati kita yang selalu jangan buka. Ada yang tahu Pak? Siapa yang di ujung jalan sana yang memanggil untuk jalan lurus, tidak bengkok? Jannah. Sedikit lagi akhi. Mana Bapak? Adik-adik. Perumpamaan apa? Yang selalu memberi kita petunjuk jalan yang lurus apa? Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini mengajarkan kepada memberi petunjuk jalan yang lurus. Makanya siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sebagian ulama mengatakan siratal mustaqim adalah Al-Quran. Maka selama panduan kita Al-Quran, lurus kita, lempeng jalan kita ya akhi. Jalan lurus, jalan yang mudah sampai ke tujuan. Adapun jalan yang bengkok Pak, syirik, bid'ah, itu ribet Pak. Belum tentu sampai tujuan lagi. Adapun sunnah jalan tercepat dan mudah Pak. Antum kalau jalan bengkok belok-belok begini nggak sampai-sampai kita nanti Pak. Bingung kita di jalan. Tapi kalau jalan yang lurus di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, Al-Hadis yang dipahami oleh al-fahmi salaf, maka jalannya mudah, ringan. Ya. Nah, makanya hati-hati inilah butuh takwa di sini Pak ya. Butuh ketakwaan, dan kalau kita bertakwa kesudahannya ya ikhwan ya. Memang harus sabar. Sebagaimana Nabi Musa lihatnya. Dia menasihati ya qala liqaumi ista'inu billah wasbiru ya wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik ini adalah kalimat yang mengembirakan kita. Ya ikhwan, ya selama kita berada di jalan yang benar, di atas perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kesudahan baik akan menjemput kita insya Allah. Hadza wallahu a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan Pak?
Iya. Berarti kan petunjuk mana yang benar mana yang salah. Sahih ya akhi. Bedanya antara Al-Furqan sama apa sama itu? Furqan dengan perbedaan antara Furqan dengan Huda bagaimana Ustaz? Al-Huda, Huda linnas, petunjuk bagi manusia. Dan mana yang lebih afdol antara Al-Huda dengan Al-Furqan tadi? Jazakallahu khair. Wafik barakallah. Ya akhi, ana harus buka tafsir dulu ya. Saya pengen ini bedanya. Tapi ya petunjuk huda ini petunjuk kepada yang baik. Ya Allah Ta'ala mensifati Al-Quran ini syifa wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, ya, petunjuk. Adapun Furqan, di dalam petunjuk itu ada pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang kenapa kita bisa mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana yang tidak sunnah ya ikhwan, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang najis, mana yang halal, mana yang haram? Ya Al-Quran. Ya Al-Quran ini yang kemudian menjadi petunjuk kepada kita. Tapi untuk rincinya nanti wallahu alam, pertanyaan antum bagus sekali ya akhi. Barakallahu fik. Ini bagaimana membedakan Furqan, tapi dia satu kesatuan, ya sifat. Ya, inilah sifat Al-Quran. Allah mensifati Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Apa artinya petunjuk, Pak? Yang akan memberi kita petunjuk sampai ke tujuan. Ya, apa Al-Furqan? Yang bisa membedakan mana duri dan mana lubang, itu mana syubhat, ya, mana dai yang mengajak kita kepada Allah dan mana yang mengajak kepada dirinya. Ya, Al-Quran, Al-Furqan. Ya ja'al lakum furqana. Tapi nanti saya lihat lagi tafsirnya akhi ya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Wah. Untuk Masya Allah ini Masjid Nurullah ini langsung mau mengamalkan aja Ustaz, nggak perlu banyak nanya. Nggak ada ya akhi ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.